Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi kita yaitu membuat database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Setelah itu kita akan membuat koneksi database-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita ya. Membuat database. Di sini misalnya kita akan membuat database DB pendaftaran. Jadi untuk itu kita ikuti langkah-langkahnya atau ini ya, step by stepnya ya. Oke, di sini kita buka Chrome. Selanjutnya kita aktifkan aplikasi dari PHP MyAdmin-nya dengan mengetikkan localhost /PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian di sini akan minta sign in. Untuk username-nya kita masukkan root. Password-nya kita masukkan 123456788. Ini diketahui pada saat kita menginstal Apache 2 Triad-nya. Di situ diminta passwordnya ya. Jadi sebelumnya kita pernah menginstalnya, passwordnya kita gunakan adalah 1 sampai 8. Kemudian klik sign in. Di sini kita akan membuat database baru. Pada bagian create new database kita masukkan namanya misalnya DB pendaftaran. Oke, kemudian kita klik create. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel ya. Nama tabelnya kita buat dulu TB login. Kita akan membuat tabel login, di mana tabel login number of field-nya ada 2. Oke, selanjutnya kita klik go. Oke, di sini kita masukkan aja username. Untuk penamaan tabel, penamaan database, penamaan field, di sini kita hindari yang namanya spasi ya. Jadi kalau mau pengganti bisa kita gunakan underscore. Oke, di sini username tipenya varchar, lengthnya 25. Kemudian password tipenya sama varchar, ukurannya 25. Oke, kemudian kita save. Di sini kalau mau kita isi, ya kita pilih insert. Oke, di sini misalnya kita masukkan admin, passwordnya 1 sampai misalnya 1 sampai 5 saja. Kemudian di sini nama masing-masing ya. Misalnya sebagai sampel Ibu buat Alfati. Selanjutnya Alfati 123. Oke, kalau sudah misalnya di sini ada 2 pengguna, kita klik go. Oke, di sini datanya kalau kita mau melihatnya kita klik browse. Oke, datanya sudah ada ini ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, klik DB pendaftaran. Selanjutnya kita bagian name-nya kita isikan misalnya TB registrasi. Kita tapkan di sini misalnya ada 5 field. Kemudian kita klik go. Oke, yang field pertama kita masukkan norek, ini maksudnya nomor registrasi, tipenya integer. Kemudian yang kedua nama, tipenya varchar, ukurannya 25. Ini kalau integer kita buat aja 5 ya, lengthnya. Oke, selanjutnya jurusan tetapkan varchar juga 25. Kemudian jenkel, ini maksudnya jenis kelamin ya.
varchar misalnya 20. Kemudian alamat, tipenya kita buat teks. Oke, di sini lengthnya kosongkan saja. Kemudian norek, di sini kita buat primary key, kita pilih di sini primary key ya. Setelah ini kita klik save. Oke, tabel kedua sudah selesai, tidak perlu diisi, nanti diisi di aplikasinya ya, aplikasi berbasis webnya. Oke, selanjutnya kita klik lagi DB pendaftaran, kita buat tabel yang ketiga, misalnya di sini ada TB mata kuliah. Oke, TB mata kuliah di sini kita gunakan 4 field. Kita masukkan 4, kemudian kita klik go. Selanjutnya di sini kita isikan misalnya ID, tipenya integer, misalnya lengthnya 5. Kemudian ada kode MK, tetapkan tipenya varchar, misalnya 5. Selanjutnya nama MK itu maksudnya nama mata kuliah. Varchar ukurannya di sini kita buat saja misalnya 25 lengthnya ya. Oke, selanjutnya SKS, tab tipenya integer, kita buat lengthnya 2. Selanjutnya di sini kita buat primary key pada bagian ID-nya, lalu kita klik save. Oke, udah selesai ini. Langkah selanjutnya kita buat lagi tabel yang keempat ya. Kemudian kita klik DB pendaftaran. Pada bagian name-nya kita buat TB nilai. Tetapkan untuk TB nilai di sini kita buat aja 14 fieldnya ya, karena banyak yang mau diinput. Kemudian kita klik go. Oke, di sini ada ID, tipenya integer, misalnya 5. Kemudian ada nirem, tetapkan varchar 10. Kemudian di sini ada nama mahasiswa, MHS, tetapkan di sini varchar misalnya 35. Kemudian kode MK, tetapkan integer, misalkan 2. Nama MK, tetapkan misalnya varchar 25. Selanjutnya tugas 1, tetapkan integer, misalnya 11. Kemudian tugas 2 integer juga, misalnya 11. Kemudian kuis 1 integer 11. Kuis 2 integer 11. Kemudian ada UTS integer 11. Kemudian ada UAS integer 11.
Kemudian ada rata-rata ya, di sini buat rata integer, misalnya sama 11. Kemudian predikat tetapkan varchar 1, jadi predikatnya A, B, C gitu ya. Kemudian keterangan misalnya varchar 35. Oke, kalau udah selesai ini, selanjutnya di sini kita klik save. Oke, sudah selesai untuk tabel nilai. Selanjutnya kita buat lagi satu tabel lagi, misalnya TB buku. TB buku tamu. Kita tetapkan TB buku tamu di sini untuk number of field-nya. Misalkan nanti mau di input nama ya kan. Kemudian nanti ada berarti ID, nama, selanjutnya nanti ada email, nomor handphone. Ya, berarti di sini ada misalnya 4. Oke, kalau mau ditambahkan saran di sini kita buat number field-nya 5 ya. Oke, kita klik go. Oke, untuk field-nya di sini kita masukkan ID. Misalnya integer 5. Oke, di sininya pakai primary, ekstranya auto increment. Oke, selanjutnya nama varchar misalnya 35. Kemudian email misalnya varchar samakan aja 35. Kemudian nomor handphone sini varchar 13. Kemudian di sini saran tab kita buat teks. Oke, di sini kosongkan aja. Kalau udah selesai ini kita klik save. Oke, jadi di sini udah selesai ya. Kita cek kembali tadi di bagian TB mata kuliahnya untuk ID-nya. Kalau kita mau edit di bagian strukturnya ya. Di sini bisa kita editkan. Kita mau dia ekstranya ID-nya auto increment. Kita save. Itu ya kalau kita mau mengedit misalnya di TB nilai. Oke, di bagian ID-nya kita pilih struktur atau langsung bisa diklik edit. Oke, di sini ekstranya kita buat dia auto increment, save. Oke, jadi misalnya di sini ada error ya. Di sini karena kita tadi belum kita buat di TB nilai itu primary key-nya di sini ya. Jadi kita tambahkan primary key. Oke. Dah, jadi bisa diedit. Jadi bisa kita buat di sini ekstranya auto increment. Oke, jadi itu dia karena didahului kasih primary key terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk mengeditnya kalau kalian mau mengedit yang lainnya juga sama ya. Misalnya nirem, edit. Di sini mau jumlah lengthnya misalnya 12. Itu sama ya, mau dia tipenya teks bisa diganti. Jadi di situ ya baru klik save. Itu ya, kalau kita mau ubah lagi kita edit. Baru misalnya ganti semula 10. Save. Oke, untuk membuat database-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita mau buat koneksi database. Oke, di sini kita menggunakan makro media Dreamweaver-nya ya. Oke, untuk koneksinya kita masuk pada materi koneksi database.
Jadi di sini kita harus ketikkan kode PHP untuk mengkoneksikan database. Untuk itu kita buka Macromedia Dreamweaver-nya. Nah, di sini untuk mengetikkan listing kita menggunakan baik untuk desainnya ataupun kodenya kita gunakan Macromedia Dreamweaver ya. Oke, di sini kita klikkan aja PHP. Di bagian kode, di sini kita kosongkan aja, di blok kita delete, kita masukkan untuk kode PHP-nya ya. Jadi di sini tanda tanya PHP ini adalah pembuka dari kode PHP. Kita enter, kemudian di sini kita deklarasikan hostnya. Hostnya yaitu kita gunakan adalah local host. Oke, kita enter, kemudian usernya kita gunakan adalah root. Oke, pas saat kita login tadi di PHP My Admin-nya ya. Oke, di sini kalau untuk kodenya kita harus teliti ya. Kemudian passwordnya, karena di sini kita tadi buka database-nya menggunakan password, tadi passwordnya yaitu 1 sampai 8. Oke. Selanjutnya kita kenalkan database-nya. Database yang kita buat tadi yaitu DB pendaftaran. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah untuk mengkoneksinya. Koneksi sama dengan mysql underscore connect. Di sini kita perkenalkan nya, koma tadi usernya, koma kemudian passwordnya. Oke. Oke, selanjutnya mysql kita selectkan sesuai dengan database-nya ya. Tampilkan database-nya, select DB, dimana harus sesuai dengan database dengan koneksinya tadi ya. Oke, selanjutnya kita cek koneksi. Oke, di sini jika nanti koneksinya jika dolar koneksinya itu benar, maka yang keluar yaitu berhasil koneksi. Else ini maksudnya jika salah ya, maka yang keluar adalah gagal koneksi. Oke, kita tutup PHP. Oke, sudah selesai. Ini kita simpan. Penyimpanannya sesuai dengan penggunaannya tadi ya. Kita misalnya menggunakan foldernya yang servernya Apache 2 Triad, kemudian kita buka htdocs, kemudian kita buka misalnya kita gunakan www.alfati_2021.com. Oke, di sini kita buat namanya koneksi.php, kita savekan.
Oke, misalnya di sini sudah selesai. Untuk melihatnya atau mencobanya di sini ya, kita jalankan di web browsernya tadi. Di sini kita buka, misalnya localhost garis miring. Nah, di sini tadi koneksi .php. Oke, kalau misalnya di sini object not found karena di sini kita nama foldernya belum kita panggil ya. Jadi wajib kita deklarasikan foldernya terlebih dahulu, yaitu www.alfati_2021.com. Misalnya ini nama folder yang kita gunakan ya. Lalu kita enter, berhasil koneksi, maka database-nya di sini sudah terkoneksi. Jadi langkah selanjutnya nanti kita tinggal membuat program yang lainnya ya di Makromedianya. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini sampai pada bagian koneksi database. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.